Saya menyusun pelajaran ataupun dhamma pada puja bakti hari ini cukup santai, tapi masih banyak maknanya. Begitu ya? Ya, kita suasana liburan, saya akan banyak cerita yang agak rileks. Walaupun sebenarnya, sejujurnya, kalau saya datang ke Denpasar, saya seneng membuat ceramah dhamma yang cukup serius. Ya, kenapa? Karena umat di Denpasar itu biasanya mendengarkan dhamma sangat-sangat serius. Ya, jadi saya tahu Bapak Ibu sangat serius. Kalau Anda track ya, video ceramah tahun-tahun yang lalu, biasanya itu kita bahasnya itu benar-benar banyak. Kalau bahasa zaman sekarang banyak dagingnya. Ya, tapi hari ini kita setengah liburan ya. Ya, Ibu Bapak Saudara, 2 tahun terakhir ini, tahun 2024 dan tahun 2025, saya menghabiskan wasa di negeri orang. Ya, 2024 berwasa di Wihara Pariwara Dhamma Acala di New York. Ya, tahun ini saya baru kembali juga. Tahun ini berwasa di Wihara Dhamma Cakratra di California. Ya. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu, barangkali terkesan masih satu negara yang sama, tapi sebenarnya dari New York ke California itu menggunakan pesawat jaraknya 7,5 jam. Ya, jadi itu jauh sekali. Ya, itu jauh sekali. Itu mungkin seperti dari Medan ke Makassar. Ya, barangkali lebih. Ya, Bapak Ibu Saudara, tinggal di negaranya orang, ternyata tetap mengalami culture shock ya. Ya. Jadi hari ini saya mau cerita beberapa hal menarik, beberapa culture shock yang saya temui selama 2 tahun terakhir ini, berwasa di negeri orang. Dan saya belum cerita ini di wihara manapun. Iya, ini kali ini cerita di Denpasar. Kenapa Bante mau ceritanya di Denpasar? Ya, kota lain kurang internasional ya. Kota ini paling internasional. Jadi ceritanya sudah saya simpan berbulan-bulan. Tidak saya ceritakan, saya simpan. Anda yang seneng ngikutin ceramah saya di YouTube, tahu saya jarang cerita. Tak simpen. Nah ini di Denpasar ini sudah waktunya ya. Ibu bapak saudara. Baik. Kalau Anda ingin bertanya bagaimana Bante suasananya mengajar di sana, saya ceritakan suasananya. 1, umat Buddha di Amerika sangat bersyukur, sangat senang kalau ada biku Indonesia yang datang ke tempat mereka. Kenapa? Karena jarang ya. Jadi dari sisi ini Bapak Ibu boleh bahagia, karena saya pikir Wihara Sakyamuni ini hampir selalu ada biku, benar ya? Ya, walaupun 1, walaupun 2, Bapak Ibu sudah harus senang. Tapi kalau mereka yang tinggal di tempat yang jauh, kadangkala mereka ulang tahun, ingin berdana ke biku, ingin sekali bikunya biku Indonesia, belum tentu ada. Ya, mereka datang ke wihara Thailand, datang ke wihara Taiwan, atau kadang mereka mengunjungi biku-biku asli orang Amerika. Tapi dalam hati kecil mereka inginnya ketemu biku dari Indonesia. Ya, beruntungnya akhir-akhir ini Bante Atadiro juga sering berangkat ke sana, Bante Santa Cito kadangkala juga berangkat ke sana, sehingga umat Buddha di Indonesia itu mendapatkan pengalaman ketemu biku Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun kita pembinaan di Amerika, sebenarnya sama, umatnya tetaplah umat dari Indonesia. Dan ternyata itu sudah berlangsung sangat lama. Ya, sudah berlangsung sangat lama. STI itu secara rutin ada pembinaan ke Australia, ke Taiwan, dan ke Amerika, tetapi juga untuk umat Buddha Indonesia yang ada di sana. Ya, sejauh ini Sangga Theravada Indonesia masih sangat fokus
sangat fokus hanya membimbing umat Buddha Indonesia. Saya pikir kenapa demikian, karena jumlah biku masih sedikit, ya. Kalau biku yang sedikit ini juga fokus dengan negara yang tidak banyak orang Indonesianya, nanti orang Indonesianya kurang mendapatkan manfaat. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang tidak bisa saya lupakan selama berpengalaman di sana adalah orang Amerika itu sangat tidak suka diskriminasi, ya. Masih ada diskriminasi di sana sedikit, tapi disimpan di hati. Dan itu masing-masing individu, ya, masing-masing individu. Saya diceritakan demikian. Tetapi mereka sangat tidak suka diskriminasi dan tidak suka hierarki. Ya, jadi satu ketika saya diajak makan di rumah makan. Sudah menjadi kebiasaan, tradisi dari Thailand, saya pikir juga tradisi di negara Buddhis lainnya. Ketika biku hendak makan siang, kalau makan di rumah makan biasanya bikunya duduk sendiri, umat satu grup duduk sendiri. Jadi seperti itulah yang mereka lakukan, ya. Umat satu meja, saya bikunya satu meja sendiri. Duduklah saya, menunggu dipesankan makanan. Menunggu. Umat di sana bercengkrama, saya sendirian. Memang sudah nasib saya Bapak Ibu selalu sendirian, ya. Jadi tidak perlu kasihani saya, ya. Tiba-tiba datang orang barat Bapak Ibu. Saya berusaha menirukan apa yang dia katakan, tapi belum tentu 100% pas, ya. Karena saya sudah lupa kalimat yang paling pasnya. Tapi orang barat ini datang laki-laki, ya, brewokan, besar juga badannya, ya. Umurnya mungkin sudah umur 50. Tiba-tiba dia datang ke saya. Why do you have to sit alone? Why do you have to separate with them? Dia ngomong begitu. Kenapa kamu harus duduk sendiri? Kenapa kamu harus berpisah dengan mereka? Kenapa kamu spesial? Apa spesialnya kamu? Saya duduk begini mau nunggu makanan, ya. Dalam hati saya, apa salah saya gitu, ya. Duduk mau makan aja salah gitu, ya. Jadi mereka tidak suka kalau saya seperti dispesialkan, ya. Seperti kamu harus lebih tinggi dari orang lain, kan begitu, ya. Nah, saya langsung menjawab, oh no, this is our culture. It's quite problematic for me to sit with women. Nah, saya bilang begitu. It's part of my training. Jadi saya bilang, oh enggak. Saya kurang boleh, ya. Saya kurang boleh duduk bersama dengan wanita. Itu latihan saya. Saya bilang begitu. Nah, jadi sebenarnya memang kalau dipikir-pikir, ya, tidak ada aturan. Biku kalau makan harus sendiri berpisah. Saya pikir duduk satu meja kalau laki-laki ya wajar-wajar saja. Tapi kalau perempuan ya enggak boleh, betul, ya? Ya, satu meja itu dengan perempuan itu tidak elok. Kalau di Winaya, kursinya itu nyatu, walaupun agak panjang, ya, nyatu. Saya tidak boleh duduk dekat dengan wanita, dia duduk satu kursi dengan saya, kursinya nyatu. Tetap tidak elok, begitu, ya. Jadi saya menyampaikan itu, dia agak-agak mau, ya. Agak-agak mau. Nah, beruntungnya, tapi dia masih kurang puas. Ya, setelah dia tegur saya begitu, dia balik ke grup itu. Dia protes sekali lagi. Kenapa? Kenapa dia harus duduk sendiri? Kenapa, ya? Lalu ada satu orang ibu, orang Indonesia sudah lama di sana. Dia lalu bangkit. Nah, dia menjelaskan. Saya tidak tahu dia jelaskan apa. Ya, saya tidak tahu. Mau nguping juga nggak berhasil, Bapak Ibu. Ya, karena nggak mungkin saya jadi biku saya begini kok. Nggak mungkin. Jadi saya hanya bisa duduk tenang. Walaupun dalam hati, ngomong apa ya. Jadi mereka bercengkrama, saya tidak tahu apa. Tapi akhirnya mereka ketawa-ketawa, ya, 3-4 orang. Dan dia happy. Oke, dia berangkat, ya. Ya, jadi saya aman. Oke, aman, ya. Nah, jadi menarik loh tinggal di tempat orang. Saya kasih lagi satu yang menarik.
Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara punya sepupu dari Eropa, dari Amerika ya, punya keluarga yang sudah lama di sana, cara berpikir mereka benar-benar berubah. Ya, jadi jangan mengharapkan teman kita sudah lama di barat 10 tahun, 7 tahun pulang dia seperti orang Indonesia 100% mungkin sulit, ya. Mungkin dua hal yang Anda bisa melihat kalau dia sudah adaptasi dengan negara barat sebegitunya. Satu, dia ngomongnya lebih to the point. Ya, itu satu. Yang kedua, nah ini yang mau saya ceritakan. Ada seorang ibu dan anaknya di rumah makan yang sama itu. Jadi satu hari dua kejadian. Menarik sekali. Ya, satu hari dua kejadian. Mungkin karena saya dibawa ke rumah makan aslinya orang sana. Bukan rumah makannya turis. Betul ya? Seperti 4 tahun saya tinggal di Thailand Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Bangkok makan tom yum. Tahu ya? Atau som tam. Yang Anda makan itu restoran yang sudah terbiasa dengan turis. Anda kalau mau makan tom yum yang otentik, Anda harus ke kampung Bapak Ibu Saudara. Nah, kadangkala saya pernah diundang ke kampung dengan guru saya, baca parita untuk orang duka, atau baca parita untuk acara besar. Tom yum di kampung itu, asamnya itu luar biasa. Sulit sekali makannya. Ya, jadi biasa saya, waduh asam sekali. Itu yang asli. Nah ibu bapak, tiba-tiba ada seorang ibu, dia marah-marahin anaknya terus. Anaknya dimarah-marahin terus di rumah makan itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau di Indonesia ada ibu marah-marahin anaknya, Anda bagaimana? Ya biasa aja ya. Ya anaknya orang ya. Ya masing-masing jaga anak sendiri. Merasa aneh enggak orang tua memarahi anaknya? Enggak. Kalau mukul kebangetan baru aneh, betul? Ya, kalau mukul kebangetan itu ya enggak boleh. Kita juga merasa enggak bisa menahan diri kalau dia mukul kebangetan. Tapi ini cuma ngomel, marahin anaknya. Tiba-tiba ada orang barat negur ibu itu. Nah, jadi marahin anak aja di tempat umum enggak boleh Bapak Ibu ya. Dia langsung negur ibu itu. Hei, saya dari tadi lihat kamu marahin anak kamu terus ya. Kamu kalau begitu terus saya laporin polisi loh. Jadi Anda kalau bawa cucu ke Amerika, jangan marahin cucunya ya. Ya, beda negara, beda culture. Lalu Anda mungkin berpikir, jadi Bante, gimana cara teman-teman kita di sana merawat anaknya? Masa marah aja ndak boleh? Ya sebenarnya marah ndak boleh. Ya, ada yang tetap marah juga, tapi dikontrol. Ya, apalagi mukul. Mereka kalau di sekolah ada garis atau ada merah-merah, orang tuanya dipanggil loh. Jadi yang menjaga anak itu adalah guru sekolahnya, guru TK, guru SD. Orang tuanya dipanggil. Nah, jadi saya pernah melihat kejadian yang menurut saya ini culture shock banget. Ada seorang anak kecil, dia main-main di jalan itu. Ya di pinggir jalan, dia mainin batu. Batu itu kan kotor ya. Ya, lalu orang tuanya tidak mau tangannya kotor. Bagaimana cara menghentikan anak ini bermain? Kalau Anda mungkin di sini ya tarik aja anaknya, betul? Ya anaknya sudah lumayan besar juga, ya mungkin sekitar umur 6 tahun, 7 tahun. Tarik aja anaknya. Atau bagaimana caranya? Atau dipanggil. Ternyata di sana tidak segampang itu. Kalau anaknya ditarik dia nggak mau, no, dia bilang begitu ya. Tarik nggak mau, dimarahi ya nggak boleh. Orang tuanya begini, sudahlah ya, ayo masuk, ya jangan main batu ya, please, sampai sebegitunya ya, please, sudah ya, gitu. Tapi lama-lama anaknya nyerah juga. Anaknya ikut juga. Ya itulah lain lubuk, lain ikannya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau nanti Anda marah-marahin anak Anda di tempat umum, ya tiba-tiba orang bule marah, nah itu berarti dia bawa culture-nya ke sini ya. Lanjut. Baik, kita masuk ke Dharma dulu. Saya punya waktu
40 menit lebih. Ya, jadi saya sambil melihat jam. Bapak Ibu, saya masuk ke bagian yang penting. Ada sesungguhnya tugas biku itu ada 5. Dan kalau Bapak Ibu yang senang berpraktek dhamma pun perlu untuk mengetahui ini. Tugas biku yang pertama adalah mendengarkan dhamma. Yang kedua, merenungkan dhamma. Yang ketiga, mendiskusikan dhamma. Yang keempat, mengajarkan dhamma. Dan yang kelima, bermeditasi. Sang Buddha mengatakan, seorang biku yang mempraktikkan setidaknya 1 dari kelima hal ini, ia tidak pantas dicela. Yaitu pesan dari Sang Buddha. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Sang Buddha memberi 5 tugas ini? Karena 5 tugas ini membawa pada tingkat-tingkat kesucian. Para biku itu hanya punya 1 tugas. Tugasnya adalah mencapai tingkat kesucian. Sampai mencapai tingkat arahat. Itu tugas satu-satunya seorang biku. Kalau kita melihat di kitab suci, mencapai tingkat Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan arahat. Lalu bagaimana cara mencapai tingkat-tingkat kesucian ini? Itulah 5 tugas, ya. Mari kita lihat tugas yang pertama, mendengarkan dhamma. Pertanyaannya, apakah pernah Bapak Ibu mendengar di dalam kisah-kisah Sang Buddha seseorang setelah mendengarkan dharma mencapai kesucian ada? Ada. Ya, bukan ada tapi sangat banyak. 5 pertapa penyiksa diri, Pancawagya Bhikkhu, mendengarkan Dhammacakka Pavattana Sutta. Bante kondanya mencapai tingkat Sotapanna. Dibabarkan lagi sutta yang kedua, Anatta Lakkhana Sutta. Kelima biku tersebut mencapai tingkat arahat. Pemuda Yasa dan teman-temannya diajarkan Anupubikata, ajaran bertingkat. Semuanya mencapai tingkat arahat. 1000 pertapa api Jatila. 3 bersaudara, Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, Gaya Kasapa. Dan murid-murid mereka, semuanya pemuja api. Jadi mereka sebenarnya satu kelompok, ibarat kata agamanya sendiri, yaitu pemuja api. Sang Buddha mengajarkan sutta, sengaja beliau menyinggung mengenai api, yaitu Adita Pariyaya Sutta. Ke-1000-nya mencapai tingkat arahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengarkan dhamma adalah hal paling penting di tahap awal dalam praktik dhamma. Saya ulangi, paling penting di tahap awal. Harus ada tahap awalnya ya. Paling penting di tahap awal. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak pernah mendengarkan dhamma, lantas dia mau meditasi tanpa pernah mendengarkan dhamma, apakah mungkin ia mencapai tingkat arahat? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab bisa ya. Jawabannya adalah bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Itu artinya kemunculan seorang Buddha. Setuju? Ya, Buddha itu tidak belajar dari guru lain, mencari sendiri. Tapi kemunculan seorang Buddha itu sangat jarang. Sangat jarang. Jadi mereka yang bisa mencapai tingkat kesucian arahat tanpa belajar dari orang lain, yaitu adalah Pacceka Buddha dan Sama Sambuddha. Pacceka Buddha adalah Buddha yang tidak mengajar. Sama Sambuddha adalah Buddha yang mengajar. Selain daripada mereka, adalah sangat sulit.
Bahkan para murid Sang Buddha yang sudah belajar langsung dari Sang Buddha pun tidak gampang, ya, pun tidak gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang bermeditasi tidak pernah mau mendengarkan dhamma, saya pikir dia akan membuang sangat banyak waktu, ya. Oleh karena itu seperti membongkar mesin mobil tanpa pernah belajar ilmu mesin. Ya, seperti baik tekstual ataupun praktek. Enggak pernah. Kuliah teknik mesin enggak pernah. Ikut kerja di bengkel mobil enggak pernah. Tapi mobilnya rusak. Lalu dia bongkar sendiri. Kapan selesainya Bapak Ibu? Mungkin tidak pernah. Begitu ya. Coba Anda bayangkan Anda tidak pernah ngerti mesin. Bayangkan ya. Nah, jadi kalau yang pinter mesin lupa ingatan dulu. Gak pernah. Mobil Anda rusak. Anda buka aja itu semua, entah ada busi apa buka, ada klep apa buka, ada kabel apa buka. Berapa persen kesempatan mobil yang rusak itu bisa nyala kembali? Mungkin 0% ya. Lah Anda amat-amati mesinnya ini gimana cara bekerjanya. Bisa enggak tiba-tiba mengerti sistem pembakaran solar, tiba-tiba bagaimana itu menjadi energi, piston bagaimana bekerja, betul? Bisa? Orang yang tidak pernah nyentuh mobil mungkin kalau bannya bocor, ganti ban aja nggak ngerti. Betul ya? Hidrolik itu gimana pakainya? Mungkin nggak ngerti. Nah, saya pernah melihat ayah saya ganti mobil. Nah, kalau pernah lihat sekali, berjuang barangkali berhasil, ya. Hidrolik dipasang di bagian tengah, didongkrak. Nah, tapi kalau nggak pernah juga ya ribet. Bapak Ibu Saudara, untuk tahap awal mendengarkan dharma adalah fondasi terkuat. Setelah didengarkan, direnungkan. Kalau tidak mengerti, tanya. Kita diskusikan. Setelah pinter, diajarkan. Tapi jangan lupa, ada praktik yang tidak boleh dilewatkan. Saya ulangi, tidak boleh dilewatkan. Yaitu yang nomor 5, yaitu bermeditasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, barangkali karena saya sering mengatakan mendengarkan dharma adalah yang paling penting di tahap awal. Pernah seorang umat Buddha chat saya via WhatsApp. Dia menyampaikan bahwa kenapa Bante Abhijato mengatakan bahwa umat Buddha bisa mencapai kesucian tidak perlu bermeditasi. Ya, saya mendapatkan respon seperti itu. Baik, jawabannya adalah kalau seseorang tidak bermeditasi, dia belajar dharma dengan sangat baik, dia punya kemungkinan mencapai sotapanna. Saya ulangi, punya kemungkinan mencapai sotapanna. Ini bukan kalimat saya Bapak Ibu, ya. Ini kalimat dari banyak bikku cendekia. Bante Bodhi, penerjemah sutta di Amerika. Beliau menyampaikan hal ini. Bante Dhamaudo, guru sutta di Malaysia. Beliau menyampaikan ini. Tetapi untuk pencapaian yang lebih tinggi tidak bisa tanpa meditasi. Saya ulangi, tidak bisa tanpa meditasi. Seorang anagami, pencapaian kesucian tingkat ketiga itu wajib memiliki jana. Karena dia perlu melenyapkan nafsu dan kemarahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak bermeditasi, dia berjuang belajar dharma dengan sangat baik, barangkali dia mampu mencapai tingkat pertama. Tapi setelah itu tidak ada kemajuan. Ya. Nah, kenapa Bante memerlukan jana di tahap anagami? Bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan bahasa Pali yang cukup mendalam ini, enggak apa-apa. Dengarkan aja, saya akan berusaha memberi penerjemahannya, tapi lama-lama akan terbiasa. Ya, kalau tidak pernah dimulai, nanti tidak pernah mendapatkan pengetahuan, sulit mendengarkan dharma yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu menjadi orang baik, baik sekali, memegang sila dengan baik, banyak berdana, membantu wihara, sayang orang tua, berbakti pada orang tua, sayang dengan keluarga,
bekerja dengan baik, semuanya baik. Senang mendengarkan dharma. Pertanyaan saya, setelah Anda lakukan itu selama 20 tahun, 30 tahun, bisakah marah Anda lenyap seluruhnya? Tidak bisa ya? Ya. Bapak Ibu sudah sering mendengarkan dharma puja bakti setiap minggu. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Para Bante selalu mengajarkan marah itu tidak baik. Setuju? Tapi pulang masih marah enggak Bapak Ibu? Masih. Kenapa? Karena marah itu, kalau kita belajar dharma itu dia turun. Ya, tingkat kemarahannya turun. Tapi belum bisa lenyap. Lenyap itu harus dibersihkan melalui meditasi. Nafsu juga demikian. Sampai bersih total, itu adalah terkhusus didapatkan dari latihan meditasi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah sama nasihatnya, senanglah belajar dharma dan juga senang bermeditasi. Walaupun secara teori seseorang mampu mencapai kesucian tingkat pertama hanya melalui pemahaman dhamma yang mendalam. Walaupun teorinya begitu, kita tidak perlu berjudi, betul? Ya, kalau kita ingin mencapai tingkat kesucian yang pertama, rajin belajar dharma dan rajin bermeditasi. Ibu, bapak, dan saudara, selanjutnya, kenapa perlu merenungkan dhamma? Ini menarik ini ya. Jadi ini 15 menit terakhir. Tapi yang ini menarik. Kenapa Bapak Ibu perlu merenungkan dhamma? Karena sering sekali topik dhamma itu kita renungkan dengan mendalam, kita mendapatkan hikmah atau inspirasi yang baru. Saya beri contoh. Bapak Ibu, ajaran paling mendasar dari ajaran Buddha adalah hukum kama wipaka, atau sederhananya hukum karma. Jadi dari seluruh ajaran Buddha, yang paling mendasar, tahap awal itu adalah hukum karma. Dan Bapak Ibu sudah lama mendengar tentang hukum karma. Hukum karma itu sederhana Bapak Ibu. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Saya ulangi ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Dan itu sesuai bahasa Palinya dengan bahasa Indonesianya. Sesuai. Berbuat baik itu, kebajikan itu bahasa Palinya adalah punya. Pernah dengar ya? Punna. Tapi di atas N ada garis keritingnya. Ya, dibaca punya. Kalau Bapak Ibu berbuat punya, Bapak Ibu jadi orang punya. Pas ya? Itu bahasa Indonesia. Sudah diatur sedemikian rupa. Punya artinya kebajikan, punya artinya memiliki dalam bahasa Indonesia. Satu bahasa Pali, satu bahasa Indonesia. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu punya hari ini, itu adalah buah dari karma baik lampau. Lampau tidak harus kelahiran sebelumnya, 10 hari yang lalu juga lampau. Kita bekerja Bapak Ibu dengan baik tanggal 1 sampai tanggal 28. Tanggal 29-nya gajian. Punya gaji, punya uang. Tapi ditanam dulu ndak? Tanam dulu. Kerja tanggal 1 sampai tanggal 30. Di beberapa perusahaan 3 bulan bekerja. Bonus keluar di bulan keempat. Nah itu kehidupan seperti itu. Kerja dulu. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 cuma dapat gaji pokok begitu ya. Mau makan nasi padang pakai ayam nggak jadi, pakai tempe aja ya. Begitu bulan keempat keluar bonusnya, makan ayam goreng ya. Bapak Ibu Saudara, kalau berbuat jahat bahasa Palinya adalah, kalau yang kemarin ikut Dhamma kelas tahu ya, papa. Tapi bukan papa suami, bukan ya. Ya.
Berbuat jahat bahasa Palinya adalah papa. Itu ada di bahasa Indonesia. Kaum papa. Jadi ternyata kaum papa dalam bahasa Pali adalah kaum jahat. Ya bukan berarti kalau saat ini orang kesulitan namanya jahat, tidak. Ya ini keterkaitan bagaimana para leluhur kita memaknai sebuah kata. Diambil dari serapan bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Tapi ini bisa jadi ingatan Bapak Ibu Saudara. Berbuat jahat kita akan kehilangan. Berbuat jahat kita akan tidak punya. Berbuat jahat kita bisa bergabung menjadi kaum papa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar hukum karma bertahun-tahun. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merenungkan jauh lebih dalam, Anda tidak mendapatkan hikmah-hikmah yang baru. Hari ini saya ingin bagi satu hikmah yang baru. Kalau Anda merenungkan karma dengan sangat baik. Yaitu apa? Pertanyaan saya. Apakah pantas umat Buddha yang sudah belajar Dhamma memiliki rasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain? Ya, apa hubungannya dengan karma, Bante? Ya, kalau Anda paham betul hukum karma, pertanyaan saya, bukankah apapun yang dimiliki orang lain adalah hasil kerja kerasnya sendiri? Setuju? Setuju ya? Walaupun dia lahir jadi anak orang kaya, dari kecil kaya sampai tutup usia dia kaya. Kekayaan itu bukan juga tanpa sebab. Itu adalah kebaikan hatinya di kehidupan lampau. Kalau Bapak Ibu punya mata dewa di bacaku, bisa melihat tembus kehidupan dia yang sebelumnya, Bapak Ibu akan tersenyum. Ternyata sebelum kelahiran ini, dia benar-benar orang yang sangat baik. Membantu sangat banyak orang. Banyak orang mendapatkan manfaat. Bahkan nyawa orang tertolong. Di kehidupan ini dia disayang oleh orang tuanya sangat berkecukupan. Apakah pantas Bapak Ibu? Pantas. Pantas. Kalau Bapak Ibu renungkan hukum karma baik-baik, ada satu sifat buruk akan hilang dari cara berpikir Bapak Ibu, yaitu iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, pulang dari ceramah Dhamma Puja Bakti pagi hari ini, saya harap iri hati dengan kesuksesan orang lain itu hilang semua di kepala Anda. Ini saya hipnotis ini, hilang. Ya, saya ambil ini semua. Ya, nggak tahu lagi cemburu, nggak tahu lagi iri hati. Saya mau pakai kata iri hati. Kenapa? Karena cemburu itu lebih spesifik. Cemburu sama pacarnya deket sama orang lain. Cemburu sama suami atau istrinya deket sama orang lain. Kalau itu saya tidak ikutan. Ya, saya tidak urus ya. Ya, saya pikir berpasangan ada cemburu dengan pasangannya, yaitu adalah rasa sayang, takut kehilangan, betul ya? Dijaga baik-baik gitu. Ya, saya tidak ikut urusan itu. Yang saya ikut urusannya adalah iri hati dengan kesuksesan orang lain. Itu harus kita hapus dari pikiran kita. Karena kita mengerti hukum karma. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Pali, yang kalau kita sudah hilang iri hatinya, yang muncul adalah mudita. Silakan dihafal ya, mudita. Jadi umat Buddha itu punya sifat yang khas, yaitu mudita. Kalau melihat kesuksesan orang lain, teman bercerita pencapaian dia, achievement dia, keberhasilan dia, senyum Bapak Ibu. Senyum dengan mata yang terang. Kenapa? Karena kita ikut bahagia. Itu ciri khas umat Buddha. Saya belum bisa senyum Bante. Rasanya kok enggak pas. Ya, paksain. Ya, paksain. Rajin belajar Dhamma. Nanti cemburu iri hatinya hilang. Setelah itu diceritai teman. Aduh, anak saya berhasil masuk UGM, teknik kimia. Wah, syukur. Saya ikut bahagia Bu. Itu umat Buddha. Itu umat Buddha. Tapi kalau Anda punya iri hati,
Keiri hatian Anda itu bisa bocor lewat ucapan. Saya ulangi, bisa bocor lewat ucapan. Sudah ada simpan-simpan di sini, tapi ada iri hati, dia bocor lewat ucapan. Masuk UGM, sekarang susah loh cari kerja. Punya S1 juga susah loh cari kerja. Kenapa ngomong begitu? Betul enggak? Itu anak saya sudah susah-susah belajar setengah mati, berhasil masuk UGM, kenapa dijatuhin begitu, betul ya? Itu tidak sesuai umat Buddha. Wah, selamat ya. Semoga kuliah dia bagus, semoga lancar. Wah, senang sekali. Itu umat Buddha. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, senang merawat sila. Sederhana ya. Hari ini saya bahasnya sederhana. Karma, sila. Tapi yang saya minta apa Bapak Ibu? Renungkan lebih jauh. Renungkan lebih mendalam. Apa manfaat-manfaat sangat luar biasa dari belajar sila, praktek sila. Saya ceritakan kisah nyata Bapak Ibu. Satu ketika kami mengunjungi sebuah wihara, tidak di Indonesia. Kami mengunjungi sebuah wihara. Ada grup ya, ada umat, ada bikku. Selesai kunjungan wihara itu dekat jam makan siang. Lantas kami keluar dari wihara, cari rumah makan terdekat. Umat yang mengurus, bikku ikut saja. Ya, bikku ikut saja. Jadi setibanya di sana, kami duduk. Lalu umat pesan makanan, makanannya datang. Ya. Duduklah kami makan. Lalu Bapak Ibu Saudara, di pertengahan aktivitas makan kami, tiba-tiba ada umat berdana es krim. Ini bukan kasih kode ya. Kadang umat menangkapnya, Bante kasih kode nih. Dana es krim Bapak Ibu ya, bukan ya. Saya sudah kontrol gula saya ya. Es krim sudah ndak boleh ya. Ya kalau boleh pun sedikit. Bapak Ibu Saudara, ada umat berdana es krim. Dan es krimnya ini dia bawa dari luar, bukan dari restoran itu. Ternyata bukan restoran, rumah makan kecil. Ternyata rumah makannya ketat sekali loh. Kalau kita di Indonesia ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi Anda bawa, biasanya bagaimana? Kalau Anda pesennya banyak, dia diem aja, betul? Umumnya di Indonesia ya. Tapi kalau Anda pesennya cuma teh, mau duduknya 2 jam ya dia datang. Maaf Pak ya, makanan dari luar enggak boleh. Biasa kalau di Indonesia yang paling ketat itu cuma kolam renang. Kolam renang kalau di kota saya itu ketat sekali. Anda begitu bawa makanan, petugasnya datang ya. Dia ingin Anda beli bakwan yang harganya 15.000 di kantin itu. Oh, nggak ada yang ngerti ternyata ya. Nggak ada yang ngerti, mikir dulu sebentar ya. Ya karena di dalam klub kolam renang itu kadang yang jualan makanan cuma satu merchant. Dan mereka sewanya mahal sekali. Jadi wajar kalau makanannya mahal. Bapak Ibu Saudara, setelah kami selesai makan, kami mau makan es krimnya. Begitu makan es krimnya, kalau diletakkan orangnya nggak datang loh. Konsisten loh dia. Tapi begitu kita makan, petugasnya datang. Yang jualan, padahal kami itu jumlahnya belasan orang. Itu kalau di Indonesia nggak mungkin dia ganggu. Dapat pelanggan belasan orang. Betul ya, rumah makan kecil. Mejanya mungkin cuma 10. Ya. Dia langsung datang. Dia langsung ngomong. Maaf ya, ini beli dari luar. Nggak boleh dimakan di sini ya. Saya nggak ngerti, penerjemahnya datang. Kasih tahu. Bante katanya, maaf ya Bante. Nggak boleh makan di sini es krimnya. Lalu saya mengatakan, oh iya nggak apa-apa. Lalu kami letakin lagi es krimnya. Es krim itu kan bisa meleleh ya. Ya harus dimakan dulu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Kami lanjut makan ya. Waktu itu kami makan mie ya. Kami makan mie-nya sampai habis. Lalu penerjemahnya datang lagi. Dia malu sekali. Ya dia selain jadi penerjemah, dia juga guidance kita gitu. Dia bilang, aduh maaf ya Bante ya.
maaf ya, nggak kepikiran dia. Biasanya kadang-kadang boleh-boleh juga, tapi ini ketat sekali dia, nggak tahu kenapa. Padahal kita sudah rame begini. Saya bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya ceritakan ke Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang membuat saya sangat bahagia di siang itu. Yaitu apa? Saya tidak ada kekesalan sedikit pun. Nggak ada. Kalau orang mungkin beberapa dia kesel tapi ditantahan ya. Ya udahlah, negara orang. Mungkin dia kesel 10%, 15%. Ada yang kesel banget, 20%, 30%. Ya. Saya pernah lihat orang marah-marah. Kalau dilayani tidak baik, ya dia marah gitu. Tapi waktu itu yang membuat saya senang adalah tidak ada kesal sedikit pun. Tahu kenapa Bapak Ibu? Betul. Menjadi biku, kami terbiasa mengikuti aturan. 227 aturan Bapak Ibu. Jalan nggak boleh lari. Makan nasi nggak boleh jatuh. Tidak boleh sentuh perempuan. Ngomong terlalu intim tidak boleh dengan perempuan. Harus ada laki-laki menjaga. Harus di tempat terbuka. Memberikan ceramah harus lihat. Sebaiknya umat tidak bawa tongkat. Tidak bawa pisau. Kalau zaman sekarang tidak bawa pistol. Nggak ada sih yang bawa pistol di sini ya. Ya. Melihat. Kalau minum diharapkan duduk. Walaupun minum tidak ada di 227 winaya. Tapi kalau minum diharapkan duduk. Kalau yang ada di winaya itu makan nggak boleh kegedean. Biku itu aturannya banyak Bapak Ibu. Makan nggak boleh kegedean. Satu kepal harus habis sekali ambil. Jadi kadang kalau Anda melihat para biku makannya perlahan-perlahan, itu karena tidak boleh kepalanya terlalu besar. Nasi tidak boleh jatuh. Lalu kalau di luar ruangan ketemu umat, harus pakai jubah lengkap. Kalau saya di dalam ruangan, jubah ini ada bagian dalamnya. Yang bagian luar boleh tidak dipakai. Tapi kalau ketemu umat, harus dipakai. Biku tidak boleh nakutin orang. Nah, Anda enggak tahu kan? Biku itu enggak boleh nakutin orang. Jadi biku itu enggak boleh ngeprank orang, enggak boleh Bapak Ibu. Ya, misalkan Anda sedang sendiri bermeditasi begitu ya. Saya sengaja di belakang. Pak. Bu. Ngeprank ya? Nggak boleh. Itu biasa winaya itu yang kena itu sama Nera yang masih kecil-kecil. Nah, dia ganggu temennya. Nah, lalu kita melanggar winaya loh. Ngagetin temen itu nggak boleh loh. Biku tidak boleh bohong. Wah, banyak 227 peraturan. Kira-kira ditambah 1 terasa enggak? Enggak terasa. Mau ditambah 10 pun enggak terasa. Nah, sudah 200-an. Oleh karena itu, melihat ke dalam batin, wah, sungguh bahagia kalau orang itu sudah tahu bahwa aturan yang baik itu pantas dilaksanakan. Sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau saya bagi. Kalau Bapak Ibu sudah rutin melaksanakan 5 sila, beberapa hari dalam sebulan mampu menjalankan atas sila. Apalagi pernah ikut pabaja misalkan. Tapi kita kembali ke basic. Setidaknya Anda rajin menjalankan 5 sila. 5 sila itu sebenarnya 8 Bapak Ibu. Karena musawadah ada 4. Tidak boleh bohong, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh gosip yang buruk. Saya ulangi sekali lagi biar hafal ya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh bergosip yang buruk. Jadi kalau kita jejerin 5 sila itu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak bohong, tidak kata kasar, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk, tidak mabuk-mabukan, tidak pakai narkoba. Itu satu set. Dan Bapak Ibu Saudara senang mempraktekkannya. Nanti Bapak Ibu Saudara, setiap ketemu peraturan apapun dimanapun, dan kita tahu peraturan itu bermanfaat, jangan ada kekesalan. Setuju? Setuju. Jalani saja.
Karena aturan itu demi kenyamanan bersama. Itu Bapak Ibu, yang saya dapatkan hal yang sangat luar biasa. Saya dengan sangat senang hati menjalankan aturan itu. Selesai saya makan mie-nya, saya ambil es krimnya Bapak Ibu, saya jalan ke tokonya persis karena kertasnya ada mereknya. Saya jalan sendiri, belum jam 12 siang, ambil es krimnya, saya jalan keluar, cari tokonya yang mana. Ah, ini tokonya, yang jual ibu-ibu sudah agak tua. Duduk saya di kursinya, dia nggak bisa larang saya, ini mereknya. Betul ya? Dia heran juga, ini biksu dari mana ini? Tapi dia senyum aja. Tamu toh, pelanggan. Dia senyum aja. Saya duduk di sana, saya makan es krimnya sampai habis. Semoga Bapak Ibu Saudara, cerita itu benar-benar bisa menginspirasi Anda, ya. Jangan kesel kalau orang memberikan aturan yang baik. Terakhir, baik, saya tutup dengan culture shock yang terakhir. Satu ketika, saya berjalan keluar di sekitar wihara. Tiba-tiba, datang seorang anak perempuan mungkin umur 20 tahun, 19 tahun. Mungkin ya, karena saya tidak pintar melihat umur Bapak Ibu Saudara. Tidak pintar, beneran ya. Jadi mata saya ini sedikit rusak kalau melihat umur. Ya, orang umur 50-an saya lihatnya 40-an. Nah, orang umur 40-an saya lihatnya 30-an. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya langsung awet muda Bapak Ibu. Ya. Saya nggak pinter menebak umur, sering sekali salah. Ya, Anda pokoknya diskon lah, lebih muda 10 tahun gitu ya. Bapak Ibu Saudara, adik ini datang, tiba-tiba dia nanya saya, "Are you Buddhist monk? Kamu biku Buddhis ya?" "Ya, I'm a Buddhist monk. I want to ask something. Can I?" Saya mau nanya sesuatu. "Bolehkah?" "Boleh," saya bilang. Lalu dia tanya saya. Bapak Ibu tidak akan percaya apa yang dia tanyakan. Ya, saya ketemu wanita umur 19-an, random ketemu, dia tiba-tiba mau bertanya. Anda tidak nyangka dia bertanya apa. Ini di New York kejadiannya. Dia tiba-tiba nanya saya, "Bukankah agama Buddha mengajarkan nirwana?" "Ya, benar." "Bukankah agama Buddha mengajarkan dukkha?" "Ya, benar." Sekarang saya mau tanya, you say that life is suffering. Kamu bilang bahwa hidup itu penderitaan. Bukankah kamu terlalu pesimis? Iya. Wah, kok bisa ini? Orang bule kok pinter gitu ya? Masih kecil loh dia. Lalu saya jelaskan, oh tidak, itu sama sekali bukan pesimis. Itu namanya realistis. Ya, ketika kamu kecil, kamu diantar ke sekolah. Orang tuamu mengajarkan begitu banyak hal. Hati-hati dengan strangers. Sekolah harus bagus. Karena hidup itu keras. Apakah orang tuamu pesimis? Saya bilang begitu ya. Tidak. Itu namanya realistis. Dalam kehidupan ini ada sakit, tua dan mati. Realistis Bapak Ibu? Realistis. Dan kita belajar mempersiapkannya. Itulah pertahanan-pertahanan kita. Tetapi hidup para umat Buddha sungguh optimis. Kita mau setiap harinya itu ada manfaat, ada berkah, berbuat kebaikan, menjadi semakin pintar, menjadi semakin cerdas, menjadi semakin luhur, semakin berkebajikan. Nah, 1-0, begitu ya. Ternyata dia persiapkan pertanyaannya banyak banget loh. Betul loh. Lalu dia tanya lagi. Lalu, bukankah tujuan tertinggi kamu adalah nibbana? Bagaimana cara mencapainya? Lalu saya jelaskan. Tapi apakah menurut kamu itu benar-benar bisa dicapai? Yang bisa capai berapa persen? Lalu yang nggak bisa capai berapa persen? Bukankah kalau begitu banyak yang gagal di ajaranmu? Waduh, ini kok tinggi banget pertanyaannya. Iya. Lalu makin sulit. Dia nanyanya makin sulit. Heran sekali saya. Tiba-tiba saya sudah lihat dia belajar beneran ini. Tapi saya nggak mau ladeni debatnya. Kenapa saya nggak mau ladeni debatnya? Saya merasa tidak adil.
Saya umur 30-an, dia umur 19-an. Yang kedua, dia belajar agamanya part-time. Betul ya, karena dia anak kuliah. Sebagai biku, saya belajar agamanya full-time. Kalau berdebat, saya pikir ya bukan kesombongan, bukan ya. Hampir tidak mungkin saya kalah kalau debat. Betul ya? Tapi saya sudah tidak mau berdebat. Sejak masuk wasa pertama menjadi biku, saya sudah tidak mau berdebat. Bapak Ibu datang ke saya ajak berdebat, saya senyum aja. Saya ajak ngobrol Bapak Ibu. Kenapa? Berdebat itu tidak pernah ada gunanya. Kalau orang memang senang belajar dharma, maka dia akan datang untuk manfaat. Setuju? Tapi kalau orang datang ke kita memang untuk frontal, untuk mencari kesalahan kita, sedikit yang bisa tercerahkan. Kalau dia bertemu Sang Buddha, gampang dia tercerahkan. Tetapi terkadang di zaman sekarang, kita sudah kasih logika yang sangat terbaik, belum tentu dia juga mau menerima Buddhis baik. Bisa saja dia menjadi marah, ya. Bisa saja dia pulang dengan kesal. Jadi saya sudah tidak mau berdebat. Kalau orang datang bertanya dengan sangat baik, saya mau. Kadang saya tanya, Bapak nanya begini, tujuannya apa ya? Saya tanya begitu loh. Oh, saya hanya ingin membandingkan suhu biksu. Saya mau membandingkan agama kita samanya kayak apa. Oh maaf ya, kalau ngebandingin sama saya nggak pinter. Saya gituin aja. Tapi kalau dia mengatakan, saya ingin tahu Bante, saya ingin tahu suhu, ingin tahu lebih mendalam agama Buddha seperti apa. Saya senang. Nah, saya kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dia tanya, kamu dari Malaysia ya? Maaf, sebelum itu saya tidak mau lagi melayani debatnya. Jadi saya cuma mengatakan begini, Anda boleh hafal, supaya Anda nggak usah berdebat nanti. Ya, Anda boleh hafal. Actually, to have a faith in religion is some kind like falling in love. Bilang aja. Ya, nah, subtitlenya di sini Bapak Ibu. Sebenarnya memiliki iman di dalam agama itu ya seperti jatuh cinta. Saya bilang begitu, ya. When you falling in love, everything that you see from your partner is always the best one. Betul ya? Kalau kita sedang jatuh cinta, pacar kita itu apapun adalah yang terbaik. Kalau seseorang baru punya pacar 1 bulan, 2 bulan, masih sayang-sayangnya, orang tuanya bisa melihat pacarnya ada kurang baik apa. Kira-kira disampaikan apakah anaknya setuju? Kemungkinan besar marah ya. Mama tahu apa? Kan mama nggak sama dia toh sering-sering. Sebulan cuma ketemu sekali. Saya dengan dia sering-sering. Saya yang tahu. Mama jangan atur. Bukan zaman Siti Nurbaya. Nah, misalkan ya, itu drama aja Bapak Ibu ya. Nggak kejadian kok ya. Drama Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya nggak mau jawab lagi. Saya cuma berulang-ulang mengatakan actually to have a faith in religion is some kind like falling in love. Lalu dia ngasih argumen, no, it just falling in love. Saya ulang begitu lagi. You love your religion and I love Buddhism. Saya begitu ya. Anda mencintai agama kamu, saya mencintai agama Buddha. Dan semua ajaran Buddha yang baik-baik saya pahami dengan sangat baik. Saya sudah nggak mau ladeni. Lalu dia tanya, kamu dari Malaysia ya? Enggak, saya dari Indonesia. Oke, dia nggak mau debat lagi. Kongko sedikit hal macam rupa, tiba-tiba dia kasih saya buku Bapak Ibu. Kecil sekali kecil, buklet kecil. Anda akan terkejut. Bukletnya itu berbahasa Indonesia. Dia benar-benar datang dengan persiapan loh. Hebat loh. Ya. Bukletnya itu bahasa Indonesia. Saya terkejut. Terus saya tanya, kamu bawa berapa bahasa di tas kantung kamu itu? I have 20 languages. Saya punya 20 bahasa. Dia beneran udah siapin. Mungkin kalau waktu itu saya bilang, oh enggak, saya dari Itali, keluar bahasa Itali. Saya dari Spanyol, keluar bahasa Spanyol. Mungkin lain kali saya harus coba. Saya dari Jawa. Ada nggak dia bahasa Jawa ya?
Takutnya tiba-tiba dia punya loh, takutnya ya. You're from Java, I have it. Dia keluarin Java. Waduh, mateng ya, ternyata dia penuh persiapan. Tapi Bapak Ibu, saya senang ketemu dia. Ternyata di luar sana ada orang yang ingin mengajak kita masuk agamanya dengan penuh persiapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin agama Buddha cepat berkembang, Anda juga harus penuh persiapan ya. Belajar Dharma dengan sangat baik ya.